Entah kenapa, elektabilitasnya dalam beberapa survei mulai menurun. Ini adalah alarm buat Anies dan tentunya sekaligus menjadi kabar yang baik buat kita semua. Sedangkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin kokoh di posisi teratas dalam hasil survei terbaru calon presiden yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Tampaknya perebutan kursi presiden hanya akan berputar pada 3 nama saja, yaitu Ganjar, Prabowo, dan Anies. Meskipun Ganjar dan Anies belum tentu diusung oleh partai politik, mereka belum tentu jadi jaminan akan menjadi calon presiden meskipun elektabilitas mereka cukup tinggi. Sedangkan Prabowo sudah resmi menjadi calon presiden karena dia adalah ketua umum Gerindra yang tentunya memudahkan jalannya. Tapi kita anggap mereka terlalu sulit untuk ditinggalkan begitu saja. Berbagai survei kredibel sudah menunjukkan lewat hasil survei bahwa ketiga nama tadi cukup diperhitungkan. Partai politik tidak mungkin mau kehilangan kesempatan meraup suara besar lewat nama besar mereka. Terkhusus nama Anies Baswedan, ada satu fenomena yang cukup menarik. Entah kenapa, elektabilitasnya dalam beberapa survei mulai menurun. Ini adalah alarm buat Anies dan tentunya sekaligus menjadi kabar yang baik buat kita semua. Sedangkan nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin kokoh di posisi teratas dalam hasil survei terbaru calon presiden yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC pada Agustus 2022. Dalam beberapa simulasi terbuka maupun tertutup, Ganjar makin solid mengalahkan dua pesaingnya, yaitu Prabowo dan Anies yang masing-masing ada di posisi berikutnya. Dalam simulasi terbuka, Ganjar bahkan unggul dari Presiden Jokowi seandainya Pilpres digelar saat ini. Ganjar berada di posisi teratas dengan elektabilitas mencapai 17,6%, diikuti oleh Prabowo dengan elektabilitas 12,6%, Jokowi dengan elektabilitas 12,5%, Anies 9,1% dan Ridwan Kamil dengan 4,3%. Berarti dalam jawaban spontan sekitar 32,4% warga belum tahu calon presiden yang mau dipilih. Tapi Ganjar tetap mendapat suara terbanyak yaitu 17,6%. Menariknya, dalam simulasi itu, elektabilitas Ganjar terus naik secara konsisten seiring dengan penurunan elektabilitas Jokowi dalam beberapa survei terakhir sejak Mei 2021. Tren ini membuat SMRC menduga bahwa dukungan dari Jokowi pelan-pelan mulai pindah ke Ganjar. Kemudian dalam simulasi tertutup 5 nama, Ganjar juga mengungguli nama-nama lainnya seperti Prabowo, Anies, Erlangga Hartarto, dan Puan Maharani. Elektabilitas Ganjar berada di angka 30,1%, Prabowo 27,7% dan Anies hanya 20,7%. Menariknya lagi, elektabilitas Ganjar dalam survei tertutup ini juga mengalami tren positif dan naik. Pada survei sebelumnya, elektabilitas Ganjar berada di angka 23,1%. Sedangkan Prabowo turun dari semula di angka 33,3%, sedangkan Anies stagnan di angka 19,9%. Dari Desember 2021 hingga Agustus 2022, dalam simulasi pilihan tertutup terhadap 5 nama tersebut, dukungan kepada Ganjar cenderung naik dari 26,4% menjadi 30,1%. Survei ini dilakukan selama periode 5-13 Agustus 2022. Dengan margin of error, survei mencapai lebih kurang 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. SMRC adalah lembaga survei kredibel yang cukup terpercaya, sehingga kita bisa menilai satu hal. Elektabilitas Ganjar makin naik, sedangkan elektabilitas Prabowo cenderung turun. Dan yang paling menyedihkan adalah Anies malah terlempar dari 3 besar
kalah oleh elektabilitas Jokowi. Ini adalah alarm bahaya buat Anies, karena meskipun sudah jor-joran memamerkan hasil karya maha dahsyat seperti suksesnya Formula E dan Stadion JIS, Anies tetap tidak bisa mendongkrak elektabilitas, apalagi mengimbangi kenaikan elektabilitas Ganjar. Kalau dianalisa, Anies mulai menerima karma dari politik identitas yang begitu melekat pada dirinya gara-gara Pilkada DKI 2017 yang tidak sehat dan begitu brutal. Ada yang bilang Anies menjadi korban politik identitas, ada yang bilang malah Anies dibunuh karakternya karena isu politik identitas. Semua itu tidak ada kaitannya, karena memang pada kenyataannya Anies diuntungkan oleh kelompok yang memainkan politik identitas dan agama, sehingga dia bisa tersenyum selama 5 tahun sebagai gubernur DKI Jakarta. Coba pikir, siapa yang paling diuntungkan oleh larangan memilih pemimpin tidak seiman? Siapa yang paling sakit hati melihat spanduk provokatif bertebaran yang isinya ancaman tidak mensolatkan jenazah pendukung penista agama? Maka jangan heran noda politik identitas menempel kuat di tubuh Anies hingga sekarang, tidak bisa luntur meski dicuci sekuat apapun. Anies hingga saat ini belum pasti diusung, mungkin karena partai politik masih menghitung dan menunggu Anies lengser dari jabatannya. Mungkin mereka merasa Anies tidak stabil elektabilitasnya di berbagai survei, dan dikhawatirkan setelah lengser nanti elektabilitasnya kian terperosok ke bawah. Kalau tren ini terus menurun, maka Anies dalam posisi bahaya, dan JK pasti makin pusing dan bakal kerja keras berkali lipat untuk memastikan Anies jadi calon presiden dan dilirik partai politik lain. Anies bahkan kalah oleh Jokowi dalam hal elektabilitas, meskipun kita tahu Jokowi tidak lagi ikut pilpres. Ini menandakan Anies pelan-pelan tidak lagi difavoritkan banyak orang. Posisinya bahkan mulai terlempar di posisi 3 besar. Memang seharusnya dari dulu Anies tidak diberi panggung politik yang terlalu besar. Kapasitasnya terlalu kecil untuk mengatasi masalah besar. Omongan besarnya sama sekali tidak mengatasi masalah, malah menambah masalah baru. Mungkin ada yang merasa Ganjar bukan sosok yang terlalu kuat dan hebat. Bahkan ada yang bertanya, apa sih prestasinya? Sebenarnya sih ada, tapi mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Jokowi. Tapi kalau dibandingkan dengan Anies, lebih bagus Ganjar bukan? Siapa yang mau melihat Anies memimpin negara ini setelah melihat lawakannya saat memimpin DKI Jakarta? Otak yang masih waras pasti tidak akan mau orang ini menularkan gaya kerjanya ke seluruh Indonesia. Cukup dia ngacak-ngacak Jakarta, jangan biarkan dia lakukan itu untuk satu negara. Saya setuju dengan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, sehingga terpaksa digunakan cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban. Ibarat kalau tidak bisa menang dengan cara sportif dalam lomba lari, maka terpaksa bikin kaki pesaing keseleo. Tak bisa membuat diri sendiri lebih baik dari orang lain, maka terpaksa membuat orang lain terlihat lebih buruk. Bukankah itu persis terjadi di Pilkada DKI tahun 2017 lalu? Akhir kata, selamat buat Ganjar. Dan sebaiknya momentum besar ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, misalnya dengan meningkatkan kinerja dan prestasi. Dampaknya pasti lebih dahsyat. Buat Anies, bodoh amat dengan orang ini. Jualan saja Formula E dan Stadion JIS kepada kader PKS. Siapa tahu bisa jadi presiden, tapi jadi presiden PKS. Sekian opini dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.